Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mawaddah Warahmah kembali menjumpai Anda dalam program acara Hidup Sehat, yang mana tentunya hidup sehat akan menambah wawasan Anda tentunya seputar dunia kesehatan. Baik pemirsa, telah hadir pada hari ini yang terhormat Dr. Elvi Dawati, SPPD Kahom Finasim. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak Mawar. Bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah sehat. Sehat ya dokter ya, terima kasih telah hadir di Studio TVRI Jambi pada hari ini ya dokter. Baik dokter, ini menarik nih, saya menyebut nama dokter tadi agak ribet di Kahomnya. Ya. Nah ini mungkin selayang pandang nih dokter, boleh saya tahu tentang apa sih Kahom ini dan juga seperti apa aktivitas hariannya dokter dan seperti apa pendidikan. Kalau yang saya tahu dari SPPD ini spesialis penyakit dalam ya, itu saya udah tahu. Cuman untuk Kahom ini nampaknya unik nih dokter. Mungkin bisa dijelaskan untuk pengetahuan bagi pemirsa yang ada di rumah. Persilakan dokter. Terima kasih Mbak Mawar. Jadi kalau untuk kita yang spesialis penyakit dalam itu kan pendidikan khusus, kita ngambil spesialis selama 5 tahun. Kemudian kita bisa melanjutkan untuk pendidikan yang subspesialis. Nah, jadi pilihannya banyak. Nah, saya ambil di Kahom. Kahom itu adalah konsultan hematologi dan onkologi medik. Artinya itu konsultan mengenai bidang kelainan darah, hematologi, dan onkologi medik yang berkaitan dengan penyakit kanker yang menggunakan terapi sistemik, baik itu kemoterapi ataupun dengan pengobatan secara oral gitu. Oh begitu, berarti hematologi ini memang segala hal yang berhubungan tentang darah ya, begitu ya dokter? Berhubungan dengan kelainan darah. Kelainan darah. Ya, semua kelainan darah. Berarti untuk hal ini sendiri di Jambi mungkin saya baru dengar nih dokter. Berarti dokter satu-satunya nih yang untuk perdana dan satu-satunya yang memang membahas sebagai konsultan hematologi, onkologi medik. Benar ya saya dokter ya? Benar, memang di Jambi selama ini belum ada Kahom. Jadi saya yang untuk di Jambi ya, kalau di Indonesia kan udah banyak tuh. Nah di Jambi belum. Jadi ini memang Jambi baru saya. Mudah-mudahan nanti ada lagi yang akan meneruskan. Karena di Jambi kan kasusnya lumayan banyak. Iya benar kasus dokter, baik ya? itu kanker darah ataupun kanker tumor padat yang lain kan banyak. Jadi memang untuk daerah Jambi kayaknya harus lebih dari satu. Benar sekali dokter, menarik nih untuk kita bahas ya. Dan juga bagi pemirsa, tema kita pada hari ini yaitu tentang kenali gejala kanker darah. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan bergabung bersama kami melalui line telepon nomor 66385. Atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 Mari langsung bertanya kepada ahlinya, yaitu Dr. Elvi Dawati, SPPD Kahom Finasim. Benar ya saya penyebutannya dokter ya, luar biasa. Kahom, benar. Kahom ya dokter ya. Baik, ya itu tadi tema kita nih menarik nih dokter. Mungkin pemirsa banyak yang belum tahu tentang seperti apa kanker darah itu sendiri. Nah mungkin bisa dokter jelaskan terlebih dahulu definisi dan apa sih untuk kanker darah ini, atau ada misi yang ingin dokter sampaikan kepada pemirsa Hidup Sehat pada hari ini. Persilahkan dokter. Terima kasih Mbak Mawar. Jadi kalau kita bicara mengenai ini gelar Kahom ya, konsultan hematologi onkologi medik. Jadi kita membahas mengenai hematologi itu adalah kelainan darah. Itu termasuk hemofili, kemudian talasemia, kemudian ada anemia aplastik, anemia hemolitik, dan anemia defisiensi besi dan sebagainya. Kemudian onkologi medik itu termasuk untuk penyakit kanker yang hematologi malignan, artinya kanker darah, dan solid malignan dan kanker tumor padat. Jadi kalau untuk kanker yang kanker darah itu contohnya seperti kasus yang paling banyak itu adalah leukemia, kemudian limfoma, kemudian ada multiple myeloma. Sementara kalau tumor padat kan banyak tuh, tumor padat itu juga di bidang onkologi medik seperti kanker paru, kemudian kanker usus, kanker payudara yang paling banyak di Indonesia, kemudian kanker hati, dan yang lain-lainnya. Berarti itu semua subspesialisnya di bagian Kahom ini tadi ya? Hematologi onkologi medik. Baik Ibu, sangat luar biasa sekali. Dan juga mungkin pemirsa banyak yang cuma taunya leukemia, yang sering dengar hanya itu saja ya. Dan mungkin juga pemirsa juga kalau mendengar tentang kanker darah ini kan sangat mengerikan sekali nih dokter. Nah, jadi mungkin dokter juga bisa menjelaskan seperti apa nih kalau seseorang yang gejalanya untuk terkena kanker darah itu sendiri, atau mungkin lebih spesifiknya ke leukemia tadi ya dokter ya. Nah, itu berarti seseorang apabila terkena gejalanya itu seperti apa tampak dari seseorang tersebut? Adakah tanda-tandanya atau seperti apa nih dokter? Terima kasih Mbak Mawar. Jadi kalau untuk kanker sendiri, kanker apapun itu, baik kanker darah, kanker tumor padat, gejalanya tuh hampir sama. Jadi
ada penurunan berat badan yang tanpa bisa dijelaskan sebabnya apa. Signifikan ya, Ya, sangat kemudian cepat sekali. mungkin kalau ke yang kanker darah, tiba-tiba ada perdarahan atau tiba-tiba ada lebam yang tidak bisa ketahui apa penyebabnya. Kemudian ada yang nafsu makan yang tiba-tiba hilang tanpa ada penjelasan penyebabnya. Kemudian kalau spesifik kanker darah nih, tiba-tiba misalnya demam tinggi, kemudian dicari apa penyebabnya, infeksi tidak ada, dan begitu kita periksa ke darah yang paling gampang itu misalnya pemeriksaan darah rutin atau darah lengkap, nanti kelihatan ada suatu limfositosis ternyata tinggi, oh ini mungkin ke arahnya leukemia, kemungkinan salah satunya. Jadi kanker darah tadi kan saya yang sebutkan tadi, seperti ada yang di kelenjar itu limfoma, kemudian ada yang di darah termasuk kalau di leukemia, kemudian ada yang leukemia pun ada yang dari limfosit, ada limfoid, ada yang mieloid. Kalau jadi ada limfoid itu contohnya ya leukemia akut leukemia limfositik ALL, itu biasanya pada usia muda. Kemudian ada CLL, biasanya usia tua yang kronik. Bedanya akut sama kronik, akut itu artinya dia progresivitasnya cepat. Kalau kronik dia lama gitu. Berprosesnya lama ya dokter ya. Itu yang limfoproliferatif. Kemudian ada yang mieloproliferatif. Nah contohnya yang akut myelocytic leukemia AML, itu juga biasanya pada usia pertengahan. Kemudian ada akut CML, chronic myelocytic leukemia. Mungkin yang paling banyak kita temui di Jambi juga itu termasuk CML. Itu kasusnya banyak sekali. Tapi sementara ini pasien masih dikirim ke luar Jambi. Jadi ada yang ke Palembang, ada yang ke RSMH, kemudian ada yang ke Darmais karena kita belum ada untuk kahomnya. Itu seperti apa? Apakah alat atau memang tenaganya atau seperti apa yang kita belum ada di Jambi nih dokter? Jadi pertama mungkin alat juga ada untuk alat. Kalau labor biasa mungkin bisa, tapi kita mesti membedakan nih kalau misalnya leukemia nih, dia leukemia yang mana? Apakah yang ALL, AML atau apa, itu kan dibutuhkan yang tindak lanjutnya. Itu kita di Jambi belum ada. Kemudian untuk dokternya sendiri, dokter sendiri kan kalau banyak kan BPJS nih atau ini. Benar. Jadi untuk menggunakan obat-obat itu harus ada dokter yang ada kahom di belakangnya yang gitu. memang harus bisa cakep di bagian itu ya dokter ya. Baik dokter, mohon izin dokter kita jeda terlebih dahulu ya dokter ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Tentunya Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon nomor 66385 atau bagi Anda yang berada di luar daerah Kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 133. Mari bergabung bersama kami bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, yaitu tentang kenali gejala kanker darah. Tentunya pertanyaan Anda akan langsung dijawab oleh ahlinya, yaitu Dr. Elvidawati, SPPD Kahom Finasim. Nah, dokter tadi sudah dijelaskan secara umum ya tentang seperti apa kanker darah itu dan Kahom itu sendiri apa gitulah. Nah, kemudian yang setelah saya dapatkan informasi dari yang dokter jelaskan tadi bahwa berarti ini bukan di bagian operasi mengoperasi ya kalau untuk Kahom ini sendiri. Benar. Nah, mungkin pemirsa juga mau tahu nih dokter, berarti kalau untuk Kahom adakah sebuah terapi? Tadi kan kita tergantung di alat ya tadi yang dokter sampaikan. Kalau untuk di Jambi mungkin belum bisa tindakan, itu masih dirujuk ke daerah lain. Nah, kemudian selanjutnya itu dari pasien yang sudah terdeteksi berarti ya dokter, terdeteksi terkena kanker darah atau apapun itu, berarti kita rujuk ya ke luar kota ya dokter ya, karena memang sesuai dengan beberapa fasilitas yang harus mendukung untuk gejala tersebut. Nah, mungkin bisa dijelaskan selanjutnya dokter, seperti apa bentuk dari penata laksanaan pengobatannya atau terapinya dari kanker darah ini sendiri dokter. Dipersilakan dokter. Iya, terima kasih Mbak Mawar. Mungkin kita terlalu luas ya pembicaranya. Benar sekali dokter. Ini kita ambil sebagai contoh untuk leukemia. Baik, siap. Leukemia. Jadi untuk di Jambi kan leukemia itu kasusnya banyak, tadi saya sebutkan ya, benar, banyak dokter. Kasusnya. Dan sebagian besar pasiennya itu untuk diagnosa awal itu keluar kota Jambi. Karena kan dia dibutuhkan selain pemeriksaan laboratorium yang lengkap, darah, kemudian kalau diperlukan tindakan seperti biopsi atau aspirasi di sumsum tulang.
itu jadi kita memasukkan kamera ya, benar ya? Kalau biopsi ini seperti apa ya penata ini kita sumsum tulang ada ya diambil di sumsum tulang di belakang atau di tempat yang lain kita ambil dengan alat biopsi ataupun alat aspirasi, kita ambil langsung ke dalam itu, ke dalamnya kita ambil darahnya di dalam atau kita ambil sebagian tulangnya untuk dibiopsikan. Itu untuk penegakan diagnostiknya. Nah, untuk sebelum-sebelumnya di Jambi memang belum bisa dilakukan. Tapi udah mulai kita lakukan, mungkin 1 bulan ini saya di Jambi, 1 bulan 2 bulan sudah mulai dilakukan, ternyata di Jambi cukup banyak kasusnya. Kemudian untuk diagnostik yang lainnya yang untuk membantu setelah laboratorium, kemudian pemeriksaan melalui biopsi, bisa juga melalui dengan phenotyping. Jadi dilihat yang kita lihat tuh di permukaan antigennya, misalnya mau lihat apakah ini leukemia akut, apakah ini ALL atau AML, itu diperlukan yang lebih tinggi lagi, immunophenotyping namanya. Nanti dilihat surface antigen yang mana yang kena. Oh, ini bukan AML, ternyata ini ALL. Nanti tata laksananya akan berbeda lagi. Benar, berarti dalam kanker darah ini sendiri memang ada stadium-stadiumnya tadi ya dokter ya? Itu yang jenis-jenisnya ya? Jadi yang semakin parah atau semakin tingkat stadium tinggi itu disebut dengan stadium apa? Nih, tadi yang saya sebutkan kanker darah itu ada yang akut. Artinya dia cepat, progresivitasnya cepat, artinya dia berkembangnya cepat sekali. Tapi ada yang kronik, dia lambat dan jarang menjadi jelek kondisinya, ibaratnya gitu. Begitu, tapi tetap mengidap penyakit tersebut ya dokternya. Nah, mungkin pemirsa juga bertanya-tanya nih dokter, kan namanya kanker darah. Sedangkan di seluruh tubuh kita dilari dengan darah nih dokter ya. Apakah kanker darah itu darah kita berubah menjadi warna biru atau jadi warna pink begitu dokter? Atau mungkin ada yang tersumbat? Nah, atau seperti apa nih dokter? Karena kalau kanker darah sendiri kan berarti di pikiran kami yang awam nih, terutama saya. Kalau dalam pikiran yang awam berarti apakah darahnya mandek atau seperti apa dokter? Atau terjadi penggumpalan sendiri kalau kanker darah? Nah, mungkin bisa dijelaskan untuk klarifikasi dan juga pengetahuan untuk pemirsa yang ada di rumah dokter. Silakan dokter. Baiklah, mungkin karena selama ini sesuatu dengan kanker itu identik dengan ada satu benjolan gitu ya. Benar dokter. Gitu. Mungkin itu definisi yang di awam bahwa masyarakat umum kanker itu benjolan gitu ya. Betul. Untuk kasus kanker darah sendiri, jadi saya mulai dengan dalam darah kita kan ada namanya hemoglobin, kemudian ada leukosit, ada trombosit yang mempunyai peran masing-masing. Nah, jadi pada kasus kanker darah terjadi kerusakan di sumsum tulang, tempat produksi darahnya. Bukan darahnya berubah warna, tapi nanti bisa salah satu, seharusnya kan sel-sel kita ini hidup, misalnya sel darah merah sekian hari hidupnya, kemudian dia akan mati. Nah, itu bisa terjadi kegagalan, misalnya kegagalan waktu dia harusnya mati, udah tua harusnya mati nih. Ternyata ada kesalahan. Dia terus ada. Yang harusnya tidak dipakai dia terus ada. Itu yang membuat jadi suatu keganasan. Dia makin numpuk, akhirnya jadi berkembang. Demikian juga dengan sel darah putih. Sel darah putih itu leukosit. Nah, itu yang mungkin yang dibilang dengan leukemia itu sel darah putih yang kena. Nah, itu leukosit. Leukosit itu harusnya jumlah normalnya ada misalnya di angka 4.000 sampai 10.000. Ternyata pada kasus ini sel-sel darah yang muda itu dia harusnya tidak berada, dia harus matang dulu, kemudian dia baru berada di luar, baru beredar dari sumsum tulangnya. Tapi pada leukemia dia harusnya belum matang, masih muda, masih muda, dia udah kemana-mana, sudah menyebar. Begitu. Berarti dari produksinya ya, dari sumber sumsum tulang belakang tadi yang jadi produksi di sumsum tulangnya itu yang bermasalah. Apakah ada faktor jadi ada faktor intrinsik, ekstrinsik. Intrinsik tadi seperti memang ada gangguan di DNA-nya, diturunkan masih. Berarti kemudian, ada faktor keturunan bisa ya untuk kanker darah ini atau dia misalnya ekstrinsik dari misalnya lingkungan, misalnya dari rokok atau misalnya dari gaya hidup yang tidak baik, pola hidup yang kurang sehat, kemudian yang eksersis yang kurang, misalnya kebanyakan duduk gitu misalnya, contoh ya. Berarti nggak boleh kebanyakan duduk nih, pemirsa ya. Harus banyak-banyak kegiatan bergerak gitu ya, dokter. Jangan mager berarti ya, dokter. Atau misalnya ada bahan-bahan kimia yang karsinogenik gitu. Itu salah satu faktor yang pencetus untuk terjadinya kanker. Oh, berarti berpengaruh sekali terhadap kanker darah itu tadi kalau kita banyak
melakukan pada hal-hal umumnya yang si kanker pada umumnya, baik itu pada kanker umumnya, darah, bukan hanya kanker darah iya, saja, sama. tapi apabila kita melakukan hal-hal yang seperti tadi itu akan menimbulkan lah ya, jadi pemicu kali ya dokter ya. Nah, cuman kemudian, bedanya kalau di kanker yang tumor padat kan kelihatan nih, oh ada kok benjolan yang di luar dari biasanya. Kalau kanker darah kan ini tahu dari mana kok kanker, katanya gitu. Nah jadi kita bisa tahunya dari mana ya dokter? Apakah ada konsultasi dulu tentunya penting ya dokter ya. Benar. Nah berarti biasanya pasien mengeluh, saya sering ada demam dok, demam kok nggak hilang, terus badan saya makin turun, terus HB saya kok saya pucat, saya sering ditransfusi. Nah setelah kita lakukan pemeriksaan ternyata ini limfositosis, leukositnya tinggi sekali, 100.000. Kita bilang, oh ini mungkin kemungkinan diagnosanya leukemia, tapi yang mana gitu, kita mesti cari. Kita lihat lagi kalau dia kronik artinya dia sudah ada pembesaran organ biasanya. Kalau dia akut biasanya jarang. Nah itu kita lihat dari pemeriksaan darah, ngelihatnya oh ini ternyata penyakitnya mengarah ke sini, baru nanti kita sesuai dengan hasil tadi ada immunophenotyping, kemudian BM biopsi, baru kita lakukan tindakan ini untuk di kemoterapi gitu. Kalau dia kemoterapi apakah dia yang oral, ataukah dia yang pakai infus seperti itu. Itu biasanya jangkanya berapa lama waktunya dokter? Hingga dari awal terapi hingga sembuh, atau kemungkinan sembuhnya ini berapa persen biasanya dokter? Kalau untuk penata laksanaan seperti ini dokter? Jadi untuk kanker darah itu memang agak lebih sulit ya memang ya, untuk kanker darah. Agak complicated gitu ya dokter ya? Kalau misalnya kita contohkan sebagai kanker darah yang kita contohkan AML, akut myeloid leukemia. Jadi dia nanti setelah ada kemo untuk fase induksi. Nanti kita lihat setelah kita kemo, kita lihat di biopsi ulang. Dilihat sel-sel muda dalam darahnya itu leukosit yang sel-sel mudanya itu sekian tinggal di bawah 5%. Berarti kita anggap dia komplit, remisi komplit, penyembuhannya komplit. Kita lanjutkan lagi dengan yang konsolidasi. Setelah itu nanti dilihat lagi sudah remisi komplit. Nah, untuk kelanjutannya adalah transplant sumsum tulang. Oh, berarti kita lakukan operasi besar ya dokter ya? Itu dari sumsum, di transplant sumsum tulangnya, baik dari pasien sendiri atau dari orang lain nanti dengan dites. Berarti harus ada pendonor yang, kalau orang lain yang sehat tanpa ada sumsum tulang belakangnya bisa, atau bisa diberikan kepada orang lain ya dokter? Bisa, jadi itu diambil, ditumbuhkan, kemudian diberikan ke pasien. Berarti dia berkembang tumbuh gitu ya setelah didonorkan begitu, dan orang yang pendonor pun juga akan bisa tumbuh kembali. Baik-baik saja juga berarti, tapi harus sesuai dengan penerima dan yang pemberi. Harus begitu, sama, disesuaikan antara penerima dan yang pemberi. Dan itu memakan biaya yang cukup besar. Itu kalau untuk BPJS sendiri tercover itu dokter? Untuk transplantasi sumsum belakang yang tadi. Iya, saya pernah dengar juga nih transplantasi sumsum belakang ini berarti agar produksi dari sumsum tulang belakang tadi bisa efektif kembali ya, begitu ya dokter. Nah, ini baru saya udah dapat pemahamannya nih dokter, seperti apa untuk kanker darah sendiri terutama di leukemia tadi ya dokter ya. Jadi kalau untuk pendanaan dari BPJS, ini pengalaman saya setelah pasien-pasien yang kita kemoterapi, kita akan tawarkan, kita akan lanjutkan untuk transplant sumsum tulang. Jadi biasanya di BPJS ditanggung, tapi saya nggak tahu berapa persen yang ditanggung, apakah semua, karena kan besar. Mungkin dana bisa sampai 700 juta atau 800 juta. Jadi apakah semua akan ditanggung, ataukah ada beberapa yang di luar tanggungan gitu, mungkin. Nah, berarti yang dapat saya simpulkan sedikit, kalau untuk yang di bagian leukemia ini tadi, itu berarti kita adakan terapi dulu baru operasi atau transplantasi sumsum tulang belakang, atau transplantasi dulu baru diterapi? Benar. Kita udah pilih di awal pasien ini apakah dia layak transplant atau tidak. Oh, tergantung kondisi pasien yang kita hadapi juga dokter ya. Kalau yang pernah dokter hadapi untuk di Jambi ini sendiri, pasiennya seperti apa dokter? Karena saya di Jambi baru datang, baru tamat Jambi ya, mungkin 2 bulan ya, kita belum sampai ke situ. Tapi selama saya pendidikan di Bandung, di Unpad, untuk transplant yang saya alami memang belum, selalu masalah biaya. Ditunda. Di masalah biaya ya? Iya. Karena memang besar sekali biayanya itu. Atau tadi, si pasien yang udah dok nggak apa-apa, kita ini aja lah terapi yang ada, mungkin ada ketakutan tertentu, walaupun kita udah kasih penjelasan, mungkin takut penolakan, kan kalau transplant ada penolakan dari tubuh si pasien, mungkin dia baca-baca juga takut dengan reaksi penolakan. Jadi yang saya terapi sendiri yang selama saya pendidikan belum ada yang sampai
ke transplant. Transplantasi sumsum tulang belakang itu ya tadi. sudah ada yang mau, ternyata biayanya dok begini dok, katanya kan. Oh ya udah gitu. Kalau dari pengetahuan dokter sendiri di Indonesia sudah ada ya? Sudah. Yang melaksanakan transplantasi Iya, sumsum sudah. belakang itu Sudah ya? banyak. Sudah banyak dan berhasilnya Bukan banyak, maksud saya pasiennya. Pasiennya? Sudah ada, iya. Kalau dulu pusatnya itu di Semarang. Oh, di Semarang. Tapi sekarang yang kan di Darmais sudah mulai dikerjakan juga. Sudah bisa. Berarti itu operasi besar ya dok ya untuk transplantasi sumsum tulang belakang itu di punggung ya dok? Sumsum belakang ini di belakang ya dok? Beneran di belakang atau di mana nih dok? Mungkin bisa dijelaskan secara anatominya nih dokter biar pemirsa juga bukan, tahu. Sumsum tulang tuh bukan berarti di tulang belakang yang Iya, panjang, itu bukan. Bener kan? Bukan di Saya situ. mikirnya secara orang awam berarti belakang, sumsum tulang belakang berarti di sini nih. Sumsum tulang bukan ya? Bukan. Jadi kadang-kadang suka kalau saya mau biopsi selalu pasiennya nanya, dok tulang belakang saya yang diambil ya dok. Nanti saya bener kan? nanti kena saraf saya lumpuh nanti ini sekali. Bukan, kita ambil di tempat yang lebih aman. Enggak kan di situ. Jadi ada tempatnya. Misalnya kalau di panggul tuh di belakang, kiri kanan kan ada tulang yang menonjol, bisa diambil di situ. Jadi bukan berarti tulang panjang yang di belakang itu kita ambil. Justru di sana mah enggak ada. Iya. Karena kan orang awam ini kan sering banyak ketakutannya dibanding pemahamannya, dokter. Nah, setelah saya kasih tahu ini tempatnya bukan di sini, tapi di sini. Sakit nggak dok? Enggak sakit. Baru pasiennya mau. Baru mau. Gitu ya. Nah kemudian kalau transplantasi tadi nih dokter, saya jadi penasaran. Itu sebesar apa biasanya dok yang akan dipindahkan atau diambil? Nanti kan ditumbuhkan. Ditumbuhkan. Iya, berarti kita mencangkok jatuhnya ya? Benar sekali. Benar. Iya. Bukan berarti seperti kalau transplantasi bukan tulangnya dipindah, hati gitu, hatinya plek diletakin ke organ yang baru diterima, bukan ya dokter ya. Nah begitu. Nah jadi tentunya program ini memang perlu sekali dokter untuk mengedukasi baik itu pemirsa dan juga saya tentunya dokter. Dimana kalau misalnya seseorang mungkin yang belum tahu sebelumnya atau ini kan baru satu-satunya nih ada perdana hanya ada Ibu Elvi Dawati yang membahas tentang kahom ini tadi ya dokter ya. Sangat luar biasa sekali dokter. Nah berarti dari kalau untuk di Jambi sendiri itu yang udah dokter tangani itu sudah ada belum dokter untuk dalam 2 bulan ini? Udah ada yang konsultasi belum tentang kanker darah atau yang lebih spesifik tentang kahom ini sendiri? Sudah ada, tapi masih saya kirim karena untuk BPJS kan belum bisa kita di Jambi. Karena saya posisi juga masih belum di Matahari. Jadi ya, dokter, ya? Untuk tindakan kemoterapi seperti leukemia akut atau leukemia yang ALL ataupun AML saya masih kirim keluar untuk yang BPJS-nya untuk dilakukan kemoterapi, yang support tentang penyakit ini sendiri. Untuk obat-obatannya, untuk diagnostik saya bisa kerjakan, tapi untuk obat-obatannya masih saya kirim dulu. Baik, siap dokter. Mohon izin kita jeda terlebih dahulu ya dokter ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Tentunya kami masih menantikan partisipasi Anda. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan bergabung melalui line telepon nomor 66385. Atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 Tentunya masih dengan tema kita yaitu seputar kenali gejala kanker darah. Yang mana masih bersama Dr. Elvi Dawati, spesialis penyakit dalam, kahom, Vinasim. Nah, baik dokter, tadi kita sudah panjang lebar membahas tentang apa itu leukemia. Kemudian tadi saya juga ada dengar dokter membahas tentang limfoma dan berikutnya ada myeloma. Myeloma. Nah, mungkin bisa dijelaskan selanjutnya tentang limfoma nih dokter, seperti apa dan deteksi dininya seperti apa dan gejalanya itu seperti apa kalau pada pasien yang terkena penyakit tersebut dokter. Silakan. Terima kasih Mbak Mawar. Jadi kalau untuk yang limfoma itu biasanya pasien itu penyakitnya di sel B kita. Jadi di imunoglobulin kita, sel B. Sama dengan myeloma. Nah, kalau pada limfoma itu justru lebih agak sedikit lebih ini. Pasien biasanya datang dengan ada benjolan di kelenjar. Jadi ini kelenjar yang kena. Kelenjar getah bening itu ya yang sering yang dibilang limfoma. Gitu. Limfoma. Oh, begitu dokter. Ini di kelenjar. Jadi kadang-kadang pasien datang dengan ada benjolan di leher misalnya. Datang diperiksa, oh mungkin ini kelenjar TBC atau ini radang kelenjar atau ini. Nah, setelah kita biopsi, ternyata kita baru tahu oh ternyata ini kanker kelenjar limfoma dari hasil
hasil biopsi tadi diambil, kemudian dilihat di pemeriksaan imunohistokimia. Nah, itu terdeteksi ini suatu limfoma. Baik dokter, Ya, berarti itu kanker kelenjar terdeteksi namanya. memang ada Iya. pembengkakan ya kalau untuk Kalau yang itu sendiri ya, nah itu ada pembengkakan. Bisa ketemunya di paru, bisa ketemunya di perut. Bukan hanya saja di bukan kelenjar, bukan hanya yang tenggorokan di mata ya. Jadi bukan hanya misalnya di leher nih ada, atau misalnya di selap pahanya ada. Tapi bisa terdeteksi ada massa misalnya di mediastinum dekat paru misalnya. Ternyata setelah di biopsi ini ternyata suatu limfoma maligna. Kemudian di perut ternyata dilihat ternyata bukan kanker usus apa, ternyata limfoma. Itu kanker kelenjar. Limfoma itu di berbagai kelenjar yang ada di anatomi sepanjang tubuh kita, seluruh tubuh ya? kita yang ada kelenjar. Karena yang saya tahu sering dengar cuman yang getah bening itu berarti yang di tenggorokan, begitu ya dokter ya. Dan berarti juga bisa terjadi di kelenjar lainnya. Bisa. Baik itu di paru atau bisa di payudara, bisa juga. Kita pikir ini adalah suatu kanker padat, kanker payudara. Ternyata setelah dibiopsi, ini satu limfoma ternyata. Begitu. Ya, karena kan semua yang ada yang bisa masuk kelenjar itu bisa kena dimanapun. Di limfoma itu tadi dokter ya. Nah berarti deteksi dininya sama dengan hanya melihat bisa merasa. Nah kalau di paru gimana nih dokter? Kan nggak mungkin bisa dirasakan. Atau itu bagaimana deteksi dininya? Kadang itu secara tidak sengaja. Pasien misalnya keluhannya batuk atau dia mau screening atau dia mau untuk naik haji atau pas dia ada benjolan, ada massa gitu ada massa di ini. Keluhan ternyata cuma ada misalnya sesak-sesak sakit atau apa gitu. Jadi tidak spesifik keluhannya ya dokter ya. Misalnya tiba-tiba ada hal kecuali yang dia berarti membesar. tidak begitu ya? Iya. Berarti untuk deteksi dini awal memang tidak bukan harus konsultasi ya dokter ya. Memang harus secara mendetail dilihat apa itu yang mana yang membengkak limfoma itu di bagian kelenjar yang mana. Berarti begitu. Kalau ada yang kelihatan kan kita tuh pasiennya enak, ini ada dok saya kalau ada benjolan di leher gitu kan. Itu kita tinggal biopsi. Ini termasuk ini kanker kelenjar ternyata, atau sudah dokternya misalnya ke bedah onkologi nih diperiksa, curiganya kanker payudara, ternyata hasil biopsinya keluarnya bukan, ini suatu limfoma ternyata, bukan kanker payudara. Begitu jadi, bisa jadi ada perbedaan ya dokter, padahal sama-sama membengkak, sama-sama ada tumornya. Tetap diagnosa pastinya itu dengan biopsi. Berarti itu memang di ranah onkologinya dokter ini untuk pembahasan itu ya. Karena kan kalau tumor payudara itu sendiri kan sering juga hanya ada pembengkakan. Dan ini limfoma ini di kelenjarnya. Bisa juga di kelenjar payudara juga bisa. Jadi di semua tempat yang tadi kita bilang bisa semua kena. Untuk penanganannya sendiri seperti apa nih dokter? Apakah langsung diangkat pembengkakannya atau bisa diterapi dulu atau seperti apa dokter? Kalau limfoma tetap tindakannya harus dengan kemoterapi atau radioterapi. Jadi tidak ada tempatnya untuk tindakan operasi. Karena dia kelenjar. Jadi kita pengobatannya dengan sistemik, dengan obat-obat kemoterapi atau dengan radioterapi kalau dia hanya lokal gitu. Radioterapi pilihannya atau dengan kemoterapi ataupun hanya kemoterapi saja. Mungkin di Jaya banyak loh kasusnya sebenarnya. Karena limfoma kalau misalnya hanya tumor membengkak hanya benda asing yang berbeda dari misalnya tumor payudara, dari payudaranya ada benda asing, mungkin itu diangkat, itu yang disebut dengan operasi besarnya saja ya dokter ya. Tapi kalau untuk limfoma sendiri, kalau untuk di Indonesia malah itu limfoma sepertinya di atas leukemia. Di atas itu insidennya lebih kan tempat nomor satu kanker payudara, kemudian kanker paru. Nah, dia di urutan limfoma itu ke-9 atau ke-7 gitu. Setelah itu ada leukemia. Berarti lumayan tinggi ya dokter ya ini untuk di Indonesia. Grade-nya penyakit tersebut. Nah kemudian berarti tidak perlunya diadakan pengangkatan dokter, karena itu kelenjar ya dokter. Dia berarti bebas bisa berpindah kemana-mana saja. Karena apakah dia melakukan penyumbatan begitu dok, sehingga dia menjadi bengkak, atau memang ada hal lain di kelenjar itu terjadi? Jadi kan kalau limfoma ada stadiumnya. Karena stadium 1 kita menggunakan biasanya untuk kriteria Ann Arbor namanya. Misalnya kalau 1 dia masih di atas gitu kan. 1 regio, kemudian 2, 3 dan 4. Kalau 3 tuh udah ke bawah, sudah mengenai organ-organ lainnya. Jadi bukan hanya misalnya di satu sisi, tapi sudah metastasis ke misalnya ke hati gitu. Melalui kelenjar itu tadi ya dokternya menyebar gitu. Apalagi tidak dilakukan terapi ya, begitu ya dokter ya. Sekali. Berarti terapi ini bisa total menghilangkan atau hanya memperingan atau seperti apa nih dok kalau untuk posisi terapi ini sendiri?
Kalau limfoma ada dua, ada limfoma Hodgkin, ada limfoma non Hodgkin, ada dua. Kalau limfoma non Hodgkin itu dengan obat-obat kemoterapi, dia responnya tuh bagus sekali. Pasien bisa betul-betul hilang, sembuh total. Oh, ada kemungkinan bisa dengan rutin prognosisnya terapi. Baik kalau untuk limfoma. Yang pertama yang non Hodgkin. Yang non Hodgkin lebih baik untuk prognosis ke depannya. Dibanding yang Hodgkin. Kalau kita bicara antara leukemia akut atau limfoma lebih tinggi untuk penyembuhannya. Nah, berarti itu untuk terapi ini sendiri kan yang sering mungkin saya atau pemirsa juga merasakan banyak yang takut nih terapi ini, Dok. Pertama rambut jadi gugur, kemudian badan jadi kurus kering, kemudian mungkin itu mitos atau seperti apa, mungkin bisa dijelaskan, Dokter. Banyak sekali yang saya ketahui seseorang yang apabila menjalani terapi itu malah akan berbeda tampilannya, sehingga tadi bisa rambutnya jadi rontok, kemudian kulitnya mungkin agak lebih berbeda warnanya. Nah, itu seperti apa, Dokter? Apakah itu lazim atau memang itu dampak dan efeknya atau hanya mitos? Ya, mungkin bisa dijelaskan, Dokter. Ya, kita contohkan untuk yang limfoma ya. Benar. Jadi limfoma kan tuh udah pasti nih kemoterapi, ada sebagian tuh kemoterapi nih ya. Benar, nah, efek sebelum kita mengkemo pasien, kita kan mempersiapkan. Untuk jantungnya, karena kan obat yang ada yang mempengaruhi jantung, kemudian kita harus lihat secara keseluruhan ginjalnya bagaimana, kemudian fungsi hati bagaimana, HB-nya, leukosit, setelah pasien layak untuk kita kemoterapi, kita lakukan tindakan kemoterapi. Nah, obat-obat kemoterapi kan dia bukan hanya sel-sel yang ganas yang dipilihnya, dia bisa saja mengenai sel-sel normal yang pertumbuhannya cepat. Itu contohnya seperti rambut. Betul. Kemudian jadi yang berpengaruh begitu ya, Dokter. Jadi rambut bisa rontok, kemudian di mulut, sariawan. Oh iya, jadi juga karena memang dia gitu sel-sel yang pertumbuhannya cepat, dia ikut terimbas biasanya. Tapi itu sifatnya bersifat sementara. Tidak selamanya. Begitu pasien selesai kemo, nanti rambutnya akan tumbuh lagi. Mungkin setelah dihilangkan yang tinggal sisa sedikit kan rontok banyak tuh, dibersihkan nanti dia akan tumbuh lagi, normal lagi. Mungkin yang paling itu estetik ya, dari segi estetik. Iya, benar. Tapi kalau untuk yang efek samping lainnya seperti mual. Iya. Oh, itu biasanya ada ya, pasti, ya. Seperti kayak di kulit saat dipasang. Iya, kulit juga. Kulit nggak semua pasien yang ada keluhan itu, ada beberapa yang kulit jadi kering. Nah, itu biasanya kita bantu, kita kasih vaselin atau obat salep yang bisa melembabkan kulit. Atau misalnya dia efek mualnya berat sekali, dikasih obat-obat untuk mualnya. Baik, Dokter, mohon izin kita jeda iklan terlebih dahulu ya, Dokter ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat, tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Dr. Elvidawati, SPPD Kahom Vinasim. Baik, Dokter, tadi sudah banyak sekali Dokter menjelaskan tentang bagian-bagian dari kanker darah itu sendiri, yang mana ada leukemia, ada limfoma, dan ada satu lagi myeloma multiple. Nah, agak ribet yang nomor 3 ini, Dokter. Nah, kemudian tadi Dokter juga sudah membahas tentang bagaimana pengobatan yang itu dengan terapi tadi, Dokter. Nah, yang ingin saya tanyakan ini, Dokter, berapa lamakah Dokter untuk terapi kemoterapi penyakit ini sendiri, Dokter? Karena yang saya juga ada pengalaman melihat beberapa orang teman dengan adanya terapi ini memang benar-benar mengganggu aktivitasnya, Dokter. Benar sekali. Atau apa tolak ukurnya terhadap terapi ini, Dokter? Mungkin bisa dijelaskan, Dokter. Silakan, Dokter. Terima kasih Mbak Mawar. Kalau kita tadi bicara kasus untuk yang limfoma ya, limfoma biasanya kan pengobatannya selama sebanyak 6 siklus. Jadi ada untuk siklus satu, ya, ada siklus. Jadi pakai siklus. Jadi untuk satu siklusnya itu per 21 hari. Oh. 1 hari. Terapinya dijalankan setiap harinya? Bukan, maksudnya dia di kemo, ini siklus pertama nih, di kemo 1 hari nih. Kemudian nanti dia 21 hari kemudian dia di kemo lagi. Gitu. Oh, jedanya dalam 1 hingga 21 hari berikutnya lagi untuk next untuk siklus kedua. Siklus kedua. Nanti siklus kedua dievaluasi.
seharusnya kita evaluasi kalau kayak limfoma tuh dengan di awal dengan PET scan, kemudian nanti di PET scan lagi yang kedua dilihat perkembangannya. Kemudian dilanjutkan lagi nanti sampai siklus ke-6. Jadi kalau kita hitung-hitung hampir 6 bulan juga ya untuk iya, ininya. 21 dikali 6 berarti kan siklusnya kan 6 siklus begitu dokter. Nah yang dimasukkan itu sendiri cairan atau hanya pencahayaan pensinaran? Karena saya kan sering kadang lihat di sinetron ya dokter ya, itu disinar atau memang ada berbagai jenis tipe nih untuk penata laksaan terapinya sendiri dokter? Yang tadi kita bicarakan yang sekian siklus, 6 siklus itu kan melalui infus. Jadi ada infus sekian, kita masukin misalnya untuk limfoma dengan regimennya, saya contohkan aja nih ya, misalnya regimennya dengan, kalau istilah kita dengan R-CHOP misalnya, itu dengan 4 obat. 4 obat, nanti masuk obat pertama, kedua, ketiga gitu kita masukin. Nah setelah itu ditunggu lagi siklus berikutnya, selesai, 1 hari selesai. Seharusnya bisa dengan rawat jalan. Kalau kan pasien tidak harus dirawat inap, nggak harus dirawat inap, karena kemo yang seperti limfoma ini kan kemo hanya 1 hari. 1 hari bisa pulang pasiennya. Dalam berapa jam nih dokter habisnya cairan? Biasanya rata-rata kalau dengan 4 obat itu 4 jam cukup, udah selesai, biasanya 4 atau 5 jam lah. Lumayan ya dokter ya. Cuman bisa tidak rawat bisa dirawat inap selagi pasien kondisinya oke dan aman gitu ya dokter ya. Berbeda kalau dengan yang leukemia. Oh kalau leukemia? Kalau leukemia kan dia diberikan contohnya pada kasus AML, leukemia yang mielosit akut, itu kan dia dibutuhkan 7 hari. Karena obatnya 7 hari diberikan. Tidak boleh putus gitu dokter ya, makanya dirawat inap kan. Iya, 7 hari. Memang kalau pulang nanti dia nggak balik besoknya kan dok? Atau tidak taat aturan ini ya, pengobatan. Pertimbangan 1. Terus kalau pada leukemia juga pertimbangannya, pada saat kita mengkemo pasien dengan leukemia, itu kan semua sel darahnya turun. Baik itu HB-nya turun, mungkin dia akan butuh transfusi darah, PRC misalnya untuk darah, atau misalnya trombositnya ikut turun, dia butuh transfusi trombosit, atau dia menjadi leukopeni, leukositnya turun drastis. Jadi tadinya tinggi jadi febral neutropeni, itu bisa jadi infeksi pasiennya, bisa membutuhkan lagi antibiotik, kemudian pasien kalau bisa kan tidak terkontaminasi dengan pasien-pasien lain atau dengan keluarganya karena resiko infeksi, karena dia di titik nadir yang rendah kalau jadi kemo. Jadi kalau leukemia memang butuh misalnya sampai 7 hari gitu kemonya. Beda dengan limfoma. Ada faktor bisa menular nggak dok? Nah ini yang ingin saya tanyakan dari tadi ternyata dokter ya, baru keinget dokter. Adakah menular untuk kanker darah ini sendiri dokter? Kanker darah tuh bukan penyakit menular. Jadi memang tadi yang saya sebutkan di awal, ada faktor yang tadi intrinsik dan ekstrinsik tadi. Jadi emang sudah ada gangguan di DNA-nya, mutasinya, atau faktor-faktor luar yang pengaruhnya tadi, lifestyle segala macam tadi. Itulah yang berpengaruh terhadap orang yang terkena ya dokter kanker, ya. Baik dokter, tampaknya kita sudah berada di penghujung acara nih dokter. Mohon kesimpulannya untuk program acara Hidup Sehat kita pada hari ini. Dipersilakan dokter. Terima kasih Mbak Mawar. Jadi untuk kesimpulan, karena kita pembahasan cukup luas, di sini kesimpulan yang saya bisa buat yang pertama, jika ada keluhan atau misalnya ada faktor resiko, sebaiknya lebih cepat untuk screening atau untuk diperiksakan ke dokter. Kemudian yang kedua, tetap kita harus menerapkan pola hidup sehat, baik itu dari segi makanan, kemudian dari segi aktivitas, itu yang paling utama. Kemudian setelah pola hidup yang sehat, kemudian kalau sudah terdiagnosis penyakit, oh saya menderita kanker, tetap harus diobati dengan, kan dokter tetap akan ada pertimbangan ini apa obat yang terbaik untuk pasien tersebut. Demikian saya rasa. Benar, berarti untuk pemirsa tentunya tetap wajib jaga pola hidup sehat ya sesuai program kita pada hari ini ya dokter ya. Karena segala penyakit apapun itu akan sangat berpengaruh bagaimana pola kehidupan kita, begitu ya dokter ya. Benar sekali. Baik dokter, terima kasih telah hadir di Studio TVRI Jambi pada hari ini, yaitu pada program acara Hidup Sehat kita pada hari ini. Baik pemirsa, demikianlah program acara Hidup Sehat pada hari ini. Saya Mawada Warahmah beserta seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.